Nah, di Indonesia, anatomi ini masuk bersamaan dengan berdirinya sekolah kedokteran di Jakarta ini. Tidak ada dokter yang baik kalau tidak mempunyai pengetahuan anatomi yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan anatomi Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali jumpa kita hari ini. Selamat datang di podcast PAI Cabang Jakarta untuk teman-teman semua. Podcast ini adalah ruang dengar untuk kita semua yang ingin menyelami pendidikan dan nilai-nilai kemanusiaan di dunia kedokteran. Baik, hari ini kita akan membahas sebuah ilmu yang menjadi akar semua cabang ilmu di kedokteran, yaitu ilmu anatomi. Di tengah-tengah kita sudah hadir Profesor Dr. Rio Sofmanhadi, pakar anatomi kedokteran konsultan. Beliau adalah guru saya, panutan, dan senior saya di Departemen Anatomi Fakultas Kedokteran Indonesia. Saya perkenalkan diri dulu sebagai host. Saya Sasanti Kusumanitias dari Departemen Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dan rekan saya Dr. Tena dari Departemen Anatomi Fakultas Kedokteran FK Atmajaya. Baik, kalau kita membayangkan anatomi, yang terbayang anatomi pada masa dahulu adalah meja diseksi beserta dengan kadavernya. Dan semua mahasiswa yang belajar anatomi pasti akan melewati semua proses yang berkaitan dengan kadaver, sediaan maupun potongan tubuh manusia. Itu zaman dahulu. Tapi kini, seiring dengan kemajuan teknologi, kita para anatom diperkenalkan dengan banyak materi-materi 3 dimensi. Baik itu virtual reality, augmented reality, extended reality, maupun meja-meja 3D ya, anatomy table yang berisi CT scan yang bisa diubah menjadi model 3 dimensi. Dan ini membawa informasi baru dan semangat baru untuk mahasiswa kedokteran yang sekarang yang lebih melek teknologi. Pertanyaannya adalah, seberapa penting anatomi di dunia kedokteran saat ini dengan adanya tantangan teknologi yang sebegitu pesat? Apakah nilai-nilai anatomi klasik masih sekuat seperti dahulu, atau sudah ada penurunan, ataukah kemajuan teknologi ini dapat menggantikan nilai-nilai anatomi yang sudah ada sejak masa lalu? Untuk membahas itu, Prof. Rio, mungkin kami ada beberapa pertanyaan, mohon pendapat dari pengalaman Prof. Rio yang sudah lama sekali berkecimpung sebagai dosen, sebagai anatom, dan sudah berkeliling Indonesia ya Prof, bahkan luar negeri juga untuk mempelajari ilmu anatomi. Baik, selamat datang Prof. Rio, terima kasih telah bergabung dengan kami. Prof. Rio, kalau kita lihat di sejarah kedokteran ya Prof, semua berawal dari keingintahuan untuk meneliti, menelusuri tubuh manusia. Tapi kapan dan bagaimana anatomi mulai dikenalkan secara formal dalam pendidikan kedokteran? Nah, Prof, izinkan saya mulai dengan pertanyaan yang mendasar, Prof. Bagaimana anatomi pertama kali dikenalkan dalam pendidikan kedokteran, baik secara global di dunia dan khususnya di Indonesia? Ya, ini pertanyaan yang baik sekali, bahwa ilmu anatomi itu adalah ilmu kedokteran yang tertua ya. Jadi induk daripada segala ilmu kedokteran ya. Sehingga istilah kedokteran, nomina anatomika, maupun hal-hal yang bersangkutan dengan masalah manusia itu semua ada di anatomi. Anatomi itu mulai menjadi suatu pelajaran di kedokteran itu sebenarnya dimulai di Italia.
Kalau tidak salah itu di Padua, ya, Universitas Padua di Italia. Bahkan mungkin sebelum itu. Dan sebenarnya karya besar anatomi yang muncul pertama itu adalah dari Andreas Vesalius, yang sebenarnya banyak anatominya itu sebenarnya anatomi kerak. Nah, di Indonesia anatomi ini masuk bersamaan dengan berdirinya sekolah kedokteran di Jakarta ini. Ya, di tempat inilah mula-mula didirikan Center Anatomi di samping RSCM atau CBZ. Jadi yang saya tahu dahulu ketuanya adalah orang Belanda, tetapi saya tidak mengalami, dan yang saya alami adalah ketua bagian anatomi pada waktu dulu sudah dipegang Profesor Dr. Satrio. Sejak itulah anatomi itu berdiri dan berlangsung di Jakarta. Kemudian menyusul Surabaya, yaitu sekolah NIAS, juga bagian anatomi. Ya, kemudian Yogyakarta, yaitu di UGM. Begitu barangkali penjelasan yang saya tangkap. Baik, Prof. Berarti dalam pendirian fakultas kedokteran dimanapun selalu anatomi yang pertama ya, Prof? Ya, betul. Ya. Berarti ilmu anatomi itu menjadi fondasi dari berdirinya fakultas kedokteran ya, Prof? Ya, betul sekali. Jadi begini, ini memang paradigma ya, suatu paradigma itu suatu cara pandang bahwa untuk ilmu kedokteran yang sebenarnya tujuannya adalah ilmu mengobati orang sakit, ilmu pengobatan untuk orang sakit, itu harus mempelajari badan manusia. Dan di dalam mempelajari badan manusia itu, yang perlu diketahui nomor satu memang adalah struktur tubuh, daleman tubuh, dan beserta fungsi tubuh. Yang normal, kemudian yang sakit. Anatomi maupun ilmu faal. Itu adalah pelajaran yang tidak boleh diberikan belakangan, harus paling dulu. Sehingga ada suatu pepatah ekstrim yang berbunyi sine anatomia nihil medisi. Tidak ada dokter yang baik kalau tidak mempunyai pengetahuan anatomi yang baik. Nihil medisi. Kemudian juga barangkali kalau kita baca buku Gray's Anatomy, itu ada pendapat ahli paru Amerika yang menyatakan bahwa namanya Grocco, Profesor Grocco, di buku Gray ada, yang menyatakan bahwa kalau pelajaran anatomi tidak diberikan atau diberikan tetapi belakangan setelah hampir selesai jadi dokter baru anatomi, maka akan terjadilah kekacauan dokter tersebut. Dan ini juga akhirnya diulang kembali oleh sesepuh kedokteran Indonesia, yaitu Profesor Sutomo Cokronegoro, kepala bagian patologi anatomi. Beliau berpendapat sama. Kalau seorang dokter tidak paham anatomi dan faal tentunya, maka dia akan bekerja semena-mena seperti seorang dukun, itu kata beliau ya. Nah, tentu ini adalah cara pandang yang pada waktu itu dan sampai sekarang saya masih meyakini bahwa selama dokter mengobati seseorang yang sakit tetapi mendasarkan ilmunya pada ilmu organologi, sistem organologi, paru, jantung, pembuluh darah dan sebagainya, maka ilmu kedokteran tetap memerlukan pengetahuan yang tepat mengenai anatomi dan fungsinya. Ya, pada saat ini kita masih sangat butuh. Tetapi kemungkinan ya dengan berkembangnya
AI, ya, kemungkinan di kemudian hari mengatasi penyakit tidak lagi berbasis organ, tetapi mungkin ada yang lebih tinggi lagi, mungkin dari peta genetik, mungkin ya, sehingga pengobatannya tidak lagi berbasis organ, ya. Tetapi kalau sekarang ini kita tidak belajar anatomi dengan baik, ada kekhawatiran bahwa teman-teman yang bekerja dan melakukan pembedahan itu tidak paham lagi isi dari apa yang dibedah dengan baik. Hanya itu saja barangkali. Dan ini mungkin berlebihan kekhawatiran ini ya. Terima kasih. Begitu barangkali. Memberdayakan anatomi untuk tujuan memperbanyak spesialis di seluruh Indonesia, itu anatomi tidak boleh ditinggalkan. Pada waktu dilakukan operasi, kalau tidak hati-hati, perut sudah penuh darah, tidak bisa melihat lagi mana ureter, mana arteria uterina, bisa kepotong.